Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat siang kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Izinkan kami menyapa yang terhormat anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Gandhi Sulistianto. Selamat siang Bapak. Kami juga menyapa Presiden Direktur Kiwum Sekuritas Indonesia, Mr. Chang Kun Shin. Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak John Prasetyo. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman beserta jajaran. Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Iding Pardi beserta jajaran. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Samsul Hidayat beserta jajaran. Perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan, Mr. Jong Ha Yong. Chairman Korea Chamber of Commerce and Industry in Indonesia, Mr. Lee Kang Hyun. Chairman B Universe, Bapak Enggar Tiasto Lukita. Ketua APEI, Bapak John Tambunan. Serta perwakilan Direksi Anak Usaha SRO dan seluruh hadirin serta perwakilan Kiwum Sekuritas Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan atas perkenanannya kita dapat hadir pada acara hari ini di launching Hero App, the new hero for easy investment. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosalyn Chiu yang akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada PT Kiwum Sekuritas Indonesia dan juga IDX Channel yang telah menyelenggarakan acara talk show dan peresmian Hero App, the new hero for easy investment kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan meresmikan Hero App sekaligus mendengarkan paparan materi dari dua narasumber seputar pasar modal, perkembangan investasi saat ini dan tentunya tips dan juga trik cara mengatur keuangan yang akan disampaikan langsung oleh kedua narasumber kita, yakni Bapak Octavianus Audi Kasmarandana selaku Head of Customer Literation and Education of PT Kiwum Sekuritas Indonesia dan juga perencana keuangan Ibu Alia Natasha, Master of Science Certified Financial Planner. Baik, para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Jeffrey Hendrik selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Jeffrey kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Annyeong Haseo. Yang kami hormati anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Gandhi Sulistianto, Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak John Prasetyo, perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan, Mr. Jung Ha Yong, Presiden Direktur PT Kiwum Sekuritas Indonesia, Mr. Chang Kun Shin, Chairman dari B Universe, Bapak Enggar Tiasto Lukita, Chairman of the Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia, Mr. Lee Kang Hyun atau yang mewakili, Direktur Utama PT Pratama Abadi Industri, Mr. Yong Yul So, Koordinator Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Bapak John Tambunan, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, Direktur Utama Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Iding Pardi,
Direktur Utama Kastedian Sentral Efek Indonesia, Bapak Samsul Hidayat, rekan-rekan Direksi SRO, Direksi dari anak usaha SRO, para narasumber, dan hari ini kita beruntung kehadiran tamu istimewa, para eksekutif dari Bursa Malaysia, Stock Exchange of Thailand, dan Singapore Exchange yang hadir bersama kami dalam rangkaian workshop menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini, serta tentunya Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul siang hari ini dalam acara peluncuran aplikasi New Hero dari Kiwom Sekuritas Indonesia. Atas nama Bursa Efek Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada PT Kiwom Sekuritas Indonesia atas peluncuran produk ini, sekaligus juga terima kasih karena inisiatif ini tentu sejalan dengan rencana strategis Bursa Efek Indonesia untuk mengembangkan pendalaman pasar dalam peningkatan jumlah investor di Indonesia, terutama investor retail. Bapak Ibu, dengan peluncuran aplikasi New Hero ini, kami yakin masyarakat Indonesia akan lebih mudah lagi mengakses pasar modal kita. Bapak Ibu, kalau 1,5 tahun yang lalu, pasar modal Indonesia punya kira-kira 10 juta investor yang hampir 70%-nya ada di Pulau Jawa. Dan hari ini kita punya 12,2 juta investor yang di Pulau Jawa hanya sekitar sisa lebih kurang 68%. Artinya pertumbuhan di daerah itu sudah semakin merata. Oleh karena itu tentu dengan inisiatif-inisiatif seperti ini akan mendukung kampanye yang sudah diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia bersama seluruh SRO, yaitu Aku Investor Saham, untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia di seluruh pelosok Indonesia untuk bisa ikut menikmati potensi pertumbuhan pasar modal kita, sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang dengan bangga mengatakan aku investor saham. Dan tadi dalam bincang-bincang dengan Mr. Shin disampaikan kalau ini bukan pengembangan yang terakhir. Setelah ini akan ada pengembangan lagi dan insya Allah akan mengembangkan untuk sistem online trading syariah. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kiwom Sekuritas Indonesia. Semoga dengan kolaborasi ini, pasar modal kita akan semakin berkembang. Semoga apa yang kita rencanakan dan kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridho dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Baik, kalau tadi Pak Jeffrey menyapa kita dengan Anyong Aseo, izinkan saya mengucapkan terima kasih dengan Kamsahamnida, gitu ya. Terima kasih Pak Jeffrey Hendrik selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Baik para hadirin sekalian, untuk kita ketahui Hero App sendiri merupakan aplikasi perdagangan oleh PT Kiwom Sekuritas Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk berdiskusi, menganalisa dan memperdagangkan saham. Aplikasi ini memiliki fitur yang kuat, kemudian cemerlang dan juga mudah digunakan. Pengguna dapat melihat status aset kepemilikan secara bersamaan. Pengguna juga dapat memilih merek dan juga perusahaan favorit yang pastinya bisa membantu sobat investor untuk lebih mudah dalam memantau investasi. Baik, sebelum kita melangsungkan peresmian Hero App, kami mengundang dengan hormat Mr. Chang Kun Shen selaku Presiden Direktur Kiwom Sekuritas Indonesia untuk memberikan kata sambutan.
Kepada Mr. Chang Kon-shin, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia John Prasetyo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Kandi Sulistianto, Chairman B Universe Bapak Enggar Tiasto Lukita, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Iman Lachiman, Direktur Bursa Efek Indonesia Bapak Jeffrey Hendrik, Direktur Utama ID Clear Bapak Iding Parti, Direktur Utama KSEI Bapak Samsul Hidayat, dan perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan Mr. Jong Ha-yong, Direktur Utama PII Bapak Yoyo Is Harsyaya, Direktur Utama PII, Direktur Utama IDX STI Bapak Syafluddin, serta seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media sekalian. Perwakilan para pemangku kepentingan dan para undangan yang berbahagia, hari ini kita berkumpul bersama dalam grand launching aplikasi New Hero dari Kium Sekuritas Indonesia. Kium sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2011. Sejak saat itu pula kami hadir dengan sistem online trading yang dinamakan Hero. Dalam 12 tahun terakhir kami terus menambahkan produk layanan investasi kepada nasabah. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kini investasi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berusia matang, namun dilakukan pula oleh anak-anak usia muda. Atas dasar itu perusahaan juga ingin terus berkembang dan berinovasi, maka dalam kesempatan ini kami berbangga memperkenalkan wajah baru dari sistem aplikasi online trading kami, New Hero. New Hero hadir dengan user-friendly dan user interface dan menyediakan fitur-fitur yang akan lebih memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Hadirin yang saya hormati, kami berkomitmen meluncurkan aplikasi New Hero ini merupakan langkah awal dari pengembangan selanjutnya, di mana kami akan berfokus pada nasabah sehingga harapan kami dapat meningkatkan pengalaman berinvestasi yang lebih bervariasi dan menarik. Kami berterima kasih kepada tim pengembangan dan regulator khusus Bursa Efek Indonesia yang telah membantu dan mendukung kami. Kami seingat pengembangan aplikasi ini dapat berjalan lancar dan akhir aplikasi Hero dengan wajah yang baru bisa terwujud dan dapat diluncurkan hari ini. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada IDX Channel yang telah membantu dalam acara hari ini sehingga dengan berjalan dengan baik dan lancar. Demikian saya sampaikan, selamat menikmati acara hari ini. Semoga niat dan langkah baik kita seluruh mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Mr. Chang Kon-shin. Tapi sebelumnya Mr. Chang Kon-shin, kami mengundang Mr. Chang Kon-shin untuk dapat kembali ke stage karena kita akan segera melangsungkan peresmian ataupun grand launching dari Hero App, the new Hero for Easy Investment. Untuk itu kami juga mengundang untuk dapat naik ke atas panggung Bapak Teguh Arfiansyah selaku Direktur PT Kiwum Sekuritas Indonesia serta Bapak Iman Rahman, Direktur PT Bursa Efek Indonesia,
Dan tamu VIP yang berada di jajaran pertama atau di jajaran depan, kami undang untuk dapat naik ke atas stage. Baik, kepada Mr. Shin, Bapak Teguh Arfiansyah, serta Bapak Iman dapat melakukan pemencetan bel dan didampingi oleh para tamu VIP lainnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, nantinya simbol pemencatan bel yang akan dilakukan ini bersamaan dengan dimulainya countdown. Maka Hero App, the new hero for easy investment ini akan resmi dirilis. Untuk itu kita lakukan countdown, kita akan hitung bersama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Hero App, the new hero for easy investment telah resmi diluncurkan. Experience investing with new technology with powerful features. Fast. Baik, Bapak dan Ibu yang berada di atas stage, kami undang untuk tetap stay. Kita akan melangsungkan foto bersama. Tapi sebelumnya kami mengundang Bapak dan Ibu yang berada di jajaran kedua untuk dapat maju ke depan. Kita akan melangsungkan foto bersama. Download now. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat atas peluncuran Hero App, the new hero for easy investment. Baik, kami mengundang para fotografer untuk dapat maju ke depan, dapat mengabadikan sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk Mr. Chang Gun Shin, Bapak Teguh, Bapak Iman, beserta perwakilan Bursa Efek Indonesia dan Kiwum Sekuritas Indonesia, para tamu VIP lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, setelah sesi peresmian dilangsungkan, berikutnya kita akan melangsungkan sesi talk show bersama dengan kedua narasumber kita, di mana kami informasikan juga bahwa acara Kiwum Sekuritas Indonesia ini khususnya untuk sesi talk show juga dapat disaksikan secara daring. Kita juga menyapa teman-teman yang menyaksikan melalui platform online. Aku duduknya di mana ya? Paling Mbak ujung kanan lah. Sini. Ya, oke. Aku kasih tanda minumnya ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di mana menyambut awal tahun tentunya kita sering membuat perencanaan keuangan begitu ya, atau resolusi baik jangka pendek ataupun jangka panjang, khususnya yang dibuat untuk mencapai tujuan finansial kita. Dan menyesuaikan dengan tantangan dan peluang yang terus berubah juga tentunya ini membutuhkan pemahaman dan juga solusi yang tepat untuk berhasil secara finansial. Dan Bapak Ibu, selaku investor kami juga mengumumkan kembali bahwa Hero Apps ini merupakan aplikasi edukasi dan literasi bagi investor pemula hingga profesional.
di mana Hero Apps dapat menjadi jasa pengolahan dana nasabah secara profesional serta juga manajemen resiko yang baik untuk dapat memberikan return yang optimal. Baik Bapak Ibu, biar lebih semangat ya kalau saya sapa annyeonghaseyo dijawab apa ya, luar biasa aja kali ya, luar biasa ya. Boleh ya kita kumpulkan semangatnya ya, walaupun sudah siang kita tetap semangat. Annyeonghaseyo. Oke, satu kali lagi ya, annyeonghaseyo. Luar biasa. Oke, tapi biar lebih semangat lagi, izinkan saya memulai sesi talk show dengan pantun dulu, boleh ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya ngomong gitu ya, mohon dibantu dijawab cakep biar semangat ya. Minum bajigur nikmatnya waktu malam. Hangat di badan serta melepas penat. Yang masih bingung cari solusi investasi, kencana yuk kita datang di acara yang tepat. Oke. Baik, kalau begitu Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan memulai sharing session lebih lengkap ya mengenai Hero Apps by Kiwum Sekuritas dan juga materi seputar perencanaan keuangan bersama dua narasumber kita yaitu Bapak Octavianus Audi Kasmarandana selaku Head of Customer Literation and Education serta Ibu Alia Natasha Master of Science Certified Financial Planner selaku perencana keuangan. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Octavianus serta Ibu Alia dapat naik ke atas panggung. Siang Bu, terima kasih. Siang Pak Audi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini aku panggilnya Mbak Alia dan Mas Audi atau Bu Alia dan Pak Audi nih? Mbak aja, Mbak aja ya, biar sama-sama terlihat Gen Z ya. bisa. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Mbak Alia dan juga Mas Audi ya di acara Kiwum Sekuritas Indonesia kali ini. Baik, kita mau sedikit berbincang-bincang Mas Audi dan juga Mbak Alia bahwa di tahun lalu ya, sebetulnya di 2023 sepertinya peminat pasar modal Indonesia ini semakin kencang begitu ya Mas Audi ya. Kalau boleh sebelum kita serius kali ya bahas materi ya, mungkin kata sambutan dulu ya dari Mas Audi nanti baru menuju Mbak Alia ya. Mungkin ingin menyapa teman-teman yang menyaksikan secara daring juga ya, ada investor pemula, ada yang masih menimbang-nimbang mau investasi juga. Silakan Mas. Ya, selamat siang semuanya. Wah, ini udah lemes ya? Masih lemes ya? Wah, belum makan? Ya, perkenalkan nama saya Octavianus Audi. Saya dari Kiwum Sekuritas Indonesia sebagai Head of Customer Literation and Education. Jadi untuk teman-teman atau sobat investor yang nantinya ingin tertarik ataupun ingin mengenal Kiwum lebih jauh, itu bisa berkenalan melalui saya juga. Itu aja, terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan dong buat Mas Audi, Bapak Ibu sekalian ya. Berikutnya untuk Mbak Alia, silakan Mbak. Kenalkan, nama saya Alia Natasha, saya Certified Financial Planner dan juga Investment Advisor. Saya juga founder untuk platform investasi perempuan namanya Investasi dan juga Mama Bisa Saham. Karena saya percaya saham salah satu cara kita sebagai perempuan dan sebagai ibu untuk bisa memajukan masa depan kita. Baik, boleh dong berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber hebat kita hari ini. Baik, Mas Audi kalau kita bicara soal kinerja pasar modal ini ya, Indonesia baru saja mendapatkan prestasi. Kalau dilihat dari data EY Global IPO Trends ini, Indonesia menduduki posisi ke-6 begitu ya dari jumlah IPO terbanyak. Kalau dilihat dari tren yang positif di tahun lalu, Anda melihat tahun ini sebagai tahun yang cemerlang atau tidak nih untuk pasar modal Indonesia? Wah, ini udah langsung berat nih pembahasannya. Langsung to the point. Langsung to the point ya. Ya oke, sebenarnya kalau kita lihat di tahun ini ya dengan beberapa indikator, kalau kita bicara mungkin di 2022 itu ada beberapa hal yang menghambat. Dan ditambah sebenarnya di 2023 pun kondisinya kita sebenarnya belum baik-baik saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat IISG itu rally sebenarnya hanya di bulan Desember. Gitu. Kenapa? Karena suku bunga sekarang sedang tinggi-tingginya. Jadi ini yang kadang-kadang sobat investor ini lupa gitu ya dengan kondisi sekarang. Dan memasuki di tahun 2024 sebenarnya ada beberapa indikator yang kita lihat ini sebenarnya sudah mulai potensi adanya perbaikan.
Contoh, kita bisa lihat inflasi Indonesia sudah mulai terkendali. Lalu yang berikutnya, kemungkinan suku bunga akan mulai dilonggarkan, kemungkinan terjadi di tahun ini. So ya ini akan semakin mendukung akselerasi dari kenaikan IHSG nanti ke depannya, lalu juga minat investor terkait dengan saham-saham IPO yang kami perkirakan akan lumayan meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi ya ini seharusnya jadi good momentum gitu ya. Ditambah lagi memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih di atas 5%. Dan itu average kita di atas beberapa negara G20 bahkan gitu. Itu adalah salah satu yang mungkin akan menjadi indikator yang cukup baik di 2024. Ya saya pikir IHSG bisa new all time high lagi, sangat-sangat possible sekali untuk di tahun ini. Amin ya, berarti tadi sentimennya sangat positif bahkan gitu ya untuk 2024. Nah ini selaku financial planner ya Mbak Alia. Ini kalau kita bicara soal perencanaan keuangan kayaknya hampir semua dari kita sudah cukup familiar begitu ya. Tapi lagi-lagi seberapa penting sih investasi di dalam bagian perencanaan keuangan gitu. Dan investasi sendiri ini kan erat kaitannya, tapi kan investasi ini luas sekali begitu ya Mbak Alia ya. Sebetulnya seperti apa yang Mbak Alia lihat? Oke, sebenarnya aku udah nyiapin slides. Mungkin bisa dibantu dari teman-teman operator. Aku tanya dulu nih balik, menurut Mas Audi nih, selaku education nih ya, seberapa penting sih gitu? Karena banyak sejak pandemi ini tiba-tiba semua melek investasi tapi nggak melek financial planning. Oke, iya. Ya, jadi seberapa penting tuh Mas? Wah sangat penting sekali. Langsung Q&A ya. Oke, langsung Q&A. Mungkin saya akan mewakilkan dengan dua indikator ya, karena ya kami mungkin di sini millennials and Gen Z. Jangan salah, 80% sekarang pasar modal di sini. Kalau Mas Audi yang mana nih, millennials? Masih kena nggak? Gen Z. Oh Gen Z. Millennials. Saya millennials. Oke. Karena kalau di millennials ada dua problem. Pertama kami susah punya rumah. Yang kedua kami harus menghadapi yang namanya silent killer, yaitu adalah inflasi. Jadi I think kalau untuk sekarang kita cuma mengandalkan salary aja, itu susah banget. Gitu. Jadi kalau jawaban saya sangat penting sekali. Sangat penting. Dan ini ya banyak orang lari ke investasi tanpa tahu dasar-dasar dari financials dan ekonomi. Yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Audi. Seperti misalnya GDP growth, inflation. Nah inflasi ini musuh dari semuanya. Tahu kenapa? Saya punya hitung-hitungan sendiri nih ya. Jika kita punya 1 miliar uang kita sekarang ini yang hanya ditabung deh gitu. Tidak diapa-apain lagi karena kita sangat nyaman dengan tabungan. Ya. Inflasinya 6% katakanlah karena inflasi pendidikan berbeda, inflasi kesehatan berbeda, kita anggap 6%. 1 miliar itu jika kita diamkan 10 tahun kemudian itu hanya tinggal menjadi 540 juta rupiah. Rupiah ya. Jadi kalau kita tidak melek investasi yang merupakan bagian dari financial planning, uang kita itu sebenarnya hilang secara value. Cuma kan nggak banyak yang bisa membicarakan value. Betul. Nah di sini boleh ke slide berikutnya. Manfaat financial planning tadi udah dibilang, susahnya apa sih anak sekarang millennials and zillennials mereka bilangnya. Toh tahu-tahu semua melek investasi, tahu-tahu semua cuan. Tapi ketika IHSG merah, semua menyerah biasanya. Ya, financial planning itu adalah tujuan. Gimana caranya kamu mau mencapai tujuan akhir? Karena tujuan akhirnya ada di next. Setelah warisan, ketika kita mencapai tujuan warisan, itu hidup kita udah tenang banget. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diwariskan. Tapi sebelum mencapai ke titik warisan, kita harus ini dulu namanya dana darurat. Aduh ini boring banget sih Mbak Al, dana darurat lagi. Kenapa dong gitu? Karena ketidakpastian lebih sering terjadi dibandingkan kepastian. Saya sebagai milenial senja ya, milenial sepuh nih udah di ujung-ujung akhir gitu ya. Di awal-awal sebenarnya, di awal-awal milenial. Hal pertama yang saya rasakan dan menerima berbagai konsultasi adalah ketika saya sudah berkarir 10-15 tahun di PHK. Dan ini banyak sekali. Jadi ini kenapa sih dana darurat itu penting?
Karena lo nggak tahu seberapa penting sampai keadaannya genting, biasanya gitu. Yang kedua ada asuransi ataupun BPJS. Ya. Dengan memiliki asuransi dan BPJS ini merupakan solid foundation karena ketika kejadian buruk yang namanya biaya kesehatan ini tidak akan menggerus dana darurat dan mengamankan tabungan untuk investasi. Oke, next. Atau jangan-jangan kamu mau nanya dulu nih, Oke. aku langsung next aja, maaf ada Oke, MC-nya. mewakili Gen Z nih. Boleh ke slide yang sebelumnya nih. Slide Saya ada yang mau ditanyain nih Mbak. Berarti ini kan sebenarnya sebuah tangga yang bertahap ya. Agree. Dari dana darurat, asuransi, investasi, pensiun, warisan. Kok saya juga jadi merasa tersindir gitu ya. Sebenarnya berarti apakah kalau kita mau investasi, dana darurat dan asuransinya harus terpenuhi dulu? Baiknya gimana nih Mbak? Nah, ini sebenarnya piramida ini merupakan salah satu teori financial planning yang dibuat sekitar 1970 ataupun 1980-an. Dan ini dibuatnya di Amerika kalau nggak salah saat itu. Nah, menurut saya relevansi atas teori ini sudah bisa dipecahkan. Udah nggak harus ngumpulin dana darurat terlebih dahulu, asuransi terlebih dahulu. Kenapa? Karena aksesnya udah dipermudah. Selagi kita ngumpulin dana darurat, kita bisa kok bayar BPJS yang sekian puluh ribu dan bahkan 150 ribu. Yap. Kan agak lucu ya, oke dana daruratnya kita ngumpulin nih katakanlah 5 juta per biaya hidup kita. Iya. Kita harus ngumpulin 15 juta. Tapi masa kita nggak bisa bayar BPJS yang 75 ribu? Betul. Begitupun dengan investasi dan juga dukungan dari Bursa Efek Indonesia dan juga dari Kiwum. Coba buka akun saham berapa Mas? Gratis. Gratis. Iya, kalau Udah online nggak ada gratis. minimum RDN-nya lagi? Kalau minimum ya masih ya 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu ya. Nah, ketika teori financial piramida rencana keuangan ini dibuat, akses keuangan itu sulit. Yes. Bahkan ketika saya dulu bekerja di sebuah bank mengurus wealth management, untuk seorang nasabah bisa membeli reksadana itu minimal paling murah 10 juta dan kelipatannya. Iya. Jadi menurut saya akses yang 100 ribu ini di mana kamu bisa menikmati pasar modal udah nggak ada alasan lagi untuk menunda. Betul, oke berarti jadi sebenarnya dana darurat dan asuransi ini bisa berjalan paralel sebetulnya Mbak ya? Yes, untuk saat Begitu, ini karena iya. aksesnya mudah. Betul, apalagi investasi dengan modal 100 ribu rupiah saja sudah cukup begitu ya. Oke, kita lanjut lagi Mbak. Nanya ke aku, oke. Sebenarnya kayaknya harusnya sesinya Mas Audi dulu, cuma mungkin bisa bareng. Next. Salah satu cara investasi itu sebenarnya paling mudah kita memang harus punya tabungan. Kenapa? Kalau nggak ada tabungan, mana modalnya tadi kan? Tetap harus ada modal minimal nih gitu. 100 ribu aja udah cukup. Cuma kadang ini berat banget loh untuk punya modal minimal, saya nggak ngerti kenapa. Sebenarnya yang mereka butuhkan bukan modal minimal, tapi keberanian mengukur risiko. Ya kan, ketika udah punya tabungan untuk investasi, cuma 2 pilihannya. Yang pertama, memang harus mencari platform investasi. Yang kedua adalah belajar pengetahuannya serta informasi. Nah, mungkin bisa disambung sama Mas Audi nih. Platform hero yang baru ini nih gimana nih? Betul, ya kalau kita lihat nih sekuritas kan sebenarnya berjamuran ya, banyak sekali di mana-mana. Tapi aku lihat nih hero, the new hero for easy investment. Sebenarnya yang dihadirkan ini apa gitu? Ya, sebenarnya saya mau menarik lebih jauh dulu gitu ya. Sekalian kenalan dengan Kiwum Sekuritas gitu ya. Jadi sebenarnya Kiwum Sekuritas ini kita adalah subsidiary atau anak usaha dari Kiwum Securities yang ada di Korea Selatan. Ya, just information aja, Kiwum Securities di Korea Selatan itu market share nomor 1 di Korea Selatan. Jadi kita menguasai retail 28,8% per Desember. Jadi Kiwum itu terbesar dan menguasai pasar di retail. Nah, kami melihat dengan induk kami yang sebegitu superiornya di Korea Selatan. Ya kalau kita lihat ya, ternyata kalau saya tarik di Korea Selatan itu tingkat level edukasinya tertinggi berdasarkan OECD tahun 2022 dibandingkan dengan negara-negara Eropa.
Dan secara ilmiah setelah saya tarik lagi jurnalnya adalah tingkat pendidikan semakin tinggi itu mendorong minat orang itu berinvestasi semakin tinggi lagi. Iya, iya. Ternyata itu sejalan. Iya. Ya, cuma faktanya adalah kalau di Indonesia, Betul. kalau kita lihat ya, kita itu kalau di Korea Selatan 69%. Jadi artinya pendidikan edukasinya mereka sudah sangat tinggi sekali. Sedangkan Iya. Indonesia itu masih di bawah 25%. Jadi ini memang PR-nya semua gitu, bukan hanya PR sekuritas-sekuritas saja. Dan kalau kita lihat dengan kemampuan induk kami yang ada di Korea Selatan ini menguasai pasar, New Hero ini kita mengadopsi yang ada di Korea gitu. Jadi memang pasarnya yang kita mau besarkan di Indonesia juga adalah pasar retail. Jadi apa sih yang membedakan? Ya jelas karena kita mempunyai induk yang memang sudah besar, jadi memang kita mengadopsi yang ada di Korea Selatan. Jadi apa sih yang di sana tuh jadi kebutuhan concernnya retail gitu ya. Jadi informasi lagi, di tahun lalu transaksi Kiwoom Securities yang ada di Korea Selatan itu 69%-nya adalah retail semua. Luar biasa ya. Wow, oke. Jadi ya karena itu mimpinya kami Iya, juga di iya, Indonesia. Jadi kami melihat sebenarnya apa sih yang ada di Korea Selatan yang nggak ada di Indonesia. Nah ini kita adopsi di aplikasi New Hero. Iya, iya. Gitu. Jadi apa yang membedakan ya jelas karena kami belajarnya langsung dari yang powernya gitu Betul. ya. Lalu Oke. yang mungkin yang membedakan lagi nih, ya saya spill aja langsung ya untuk aplikasinya gitu ya. Spill etalasenya ya boleh ya Kak ya. Sesuai etalasenya gitu ya untuk sobat-sobat investor, apalagi investor yang memang trader gitu ya. Karena di dalam aplikasi New Hero ini kita ada dua hal yang kita dorong. Yang pertama adalah search pattern. Jadi kalau biasanya technical analyst gitu ya, atau yang suka baca candlestick atau ya dengan chart-chartnya, kami sediakan yang namanya pattern search. Jadi teman-teman kalau familiar dengan double bottom, lalu familiar dengan triple bottom, cup and handle gitu ya, itu tinggal digambar aja nanti langsung keluar stoknya mana yang bentuknya lagi patternnya yang sama seperti itu. Oke, ini namanya draw pattern. Ya, Oke. jadi ini yang salah satu keunggulan yang gak ada di sekuritas lain. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mau cari mana sih yang indikasi bullish. Betul ya, pasti kan kalau trader maunya yang posisinya lagi bagus ya atau dia lagi once lagi bullish, dia mau beli gitu kan. Nah kita ini sudah memudahkan. Jadi bukan hanya buy indicator, tetapi memang kita juga ada patternnya gitu. Lalu yang kedua yang kita unggulkan adalah heat map gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita kebanyakan orang gini ya, ini survei lain, ini by survei ya. Di atasnya millennials, ya mungkin itu boomers dan baby boomers dan seterusnya, itu mereka lebih suka angka, ngelihat angka mereka suka. Jadi maunya yang banyak angkanya gitu ya. Oke, kalau kita sukanya lihatnya warna ya. Nah betul ya, ini by survei ya. Jadi kalau anak-anak yang di bawah 40 atau millennials ke bawah sampai dengan Z lalu nanti mungkin ke alpha dan seterusnya, itu ternyata mereka lebih suka visualisasi. Jadi makanya Kiwoom ini menghadirkan bentuknya visualisasi bukan hanya angka gitu. Jadi karena gini, kami bukan melihat tahun ini, no. Kami melihatnya 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun ke depan. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Presdir, ya, Mr. Sin menyatakan bahwa ini sebenarnya bukan endingnya. Jadi New Hero app ini adalah just the beginning. Gitu ya, jadi ini baru langkah awalnya kami, tetapi baru 2 aja ya mudah-mudahan ini bisa terakselerasi dengan kebutuhan yang ada di Indonesia gitu ya. Cuma nanti untuk nextnya ya jelas kami akan belajarnya lebih dengan yang induk kami gitu yang memang menguasai pasar retail. Iya, menarik sekali ya. Tapi tadi sebelum kita lebih lanjut bahas aplikasi, tadi Mas Audi ya sempat mention tentang tingkat pendidikan di Korea yang sangat tinggi, kemudian juga marketnya Kiwoom Sekuritas yang nomor 1 di sana ya Mas ya. Ini ada kaitannya nggak sih dengan orang yang sering bilang kalau orang itu biasanya bekerja untuk dapat duit ya. Tapi kalau orang pintar itu membuat duit bekerja untuk kita, gitu nggak Mas? Ya betul. Betul ya. Dan tadi disebutkan juga bahwa unggulannya Hero Apps itu ada draw pattern dan juga heat map ya yang memudahkan buat Gen Z untuk berinvestasi begitu. Nah tapi Mbak Alia kalau kita bicara soal tadi financial planning ya, ini step by stepnya ada tabungan, cari platform, belajar knowledge, milih saham. Oke, tapi sebelum lebih lanjut ke sini Mbak, kalau kita bicara tentang financial planning zaman sekarang dan zaman dulu,
Itu ada bedanya nggak sih? Karena tadi kayaknya sempat di-mention sama Mas Audi ya. Kayaknya anak-anak Gen Z sekarang tuh entah lebih pesimis atau gimana gitu ya. Dengan inflasi yang semakin tidak terhindarkan, kayaknya mau nikah, mau beli tanah aja susah banget gitu ya. Jadi gimana nih untuk financial planning, yang tadi dana darurat dulu, insurance dulu, baru ke investasi tuh masih possible nggak sih gitu? Sebenarnya masih. Karena biasanya kalau masalahnya itu adalah keuangan, solusinya juga pasti tentang uang. Jadi gimana caranya kita bisa fokus mencari jalan keluar dengan permasalahan si uang ini. Apakah ada beda antara perencanaan zaman dulu dan zaman sekarang? Perencanaan finansial itu zaman dulu hanya untuk high net worth, alias kelas-kelas atas. Mereka sangat awam ataupun memiliki jasa profesional untuk memfinancial planning keluarga dan dirinya mereka. Tapi sekarang ini seluruh orang bisa melakukan financial planning selama mereka mau belajar pengetahuannya dan belajar informasinya. Kalau kamu nanya apakah Gen Z dan milenial ini pesimis, kemarin saya browsing gimana nih tren financial planning 2024. Memang belum ada survei blak-blakan nih untuk di Indonesia, tapi untuk di negara-negara barat, anehnya mereka menciptakan tren judulnya loud budgeting. Jadi budget terang-terangan. Dan hal ini justru dilakukan oleh anak-anak Gen Z yang menyadari betapa hidup itu mahal. Disinilah justru menurut aku anak-anak sekarang itu sangat mudah terpapar informasi yang bisa mendukung kehidupan mereka untuk mencapai financial planning. Dan yang namanya investment itu tentang masa depan. Investment is about forward looking. Nah, kenapa banyak yang takut melakukan financial planning? Karena jujur tidak siap menerima kenyataan di mana posisi mereka berada saat ini. Karena yang namanya financial planning kita harus tahu, oh kita sekarang gajinya ada di sini nih gitu. Betul. Bisa ke sana tuh gimana ya gitu. Nah kadang pijakan kita yang merasa kecil di sisi ini justru membuat kita tidak memberanikan diri untuk belajar lebih banyak, mengeksplor dan berani mengambil risiko. Iya, kalau kita perhatikan gitu ya, sebenarnya ada banyak sekali anak-anak muda yang punya keinginan besar untuk investasi, tapi sering banget banyak excuse-nya gitu ya Mbak ya. Ada yang bilang, aduh saya kan ini ya sandwich generation gitu ya, boro-boro mikirin investasi gitu ya, biayain yang bawah dan yang atas aja udah syukur gitu. Atau misalnya bagi kalangan fresh grad gitu ya, yang ya dapat gaji aja berapa sih gaji pertama begitu ya, masih bisa nabung aja udah syukur gitu. Untuk orang-orang atau misalnya concern-concern yang seperti ini sebenarnya menurut Mbak Alia masih ada excuse nggak sih untuk belum berinvestasi? Sampai tahap apa kita baru bisa menentukan ini waktu yang tepat untuk investasi gitu? Nah, balik lagi sebenarnya ke tujuan finansial kita. Karena tadi entah kamu sandwich generation, entah kamu memiliki hutang gitu. Solusi dari keuangan adalah cuma memperbesar income. Jadi kalau kita fokus sama masalahnya bukan sama cara memperbesar income-nya, kita akan terus berada di lingkaran masalah itu. Jadi kalau kita tidak mengukur kekuatan income kita sekarang ini dan membuat perencanaan, akan susah tuh nyampenya. Katanya kalau anak-anak sekarang kayak halu-halu gitu Mbak gitu. Tapi ketika kita mengukur dan ternyata oh sebenarnya realistis ya gitu. Kayak tadi Mas Audi bilang gitu, dengan adanya platform aplikasi Hero yang bisa mencari candle search ataupun dengan menggunakan heat map, aku aja sebagai ibu-ibu sangat tertolong dengan misalnya tahu adanya market timing. Yes. Kapan waktu yang baik untuk membeli dan kapan waktu yang baik untuk menjual. Data history yang disediakan oleh heatmap itu nggak main-main loh. Dan biasanya repeating pattern. Yep. Nah cuma hal-hal seperti ini kan harus baru bisa diketahui ketika kita memang terbuka dengan investasi. Dan sebenarnya nih ya, kan kita tahu nih misalnya rate obligasi 6%. Reksadana pasar uang sekitar 6-10%. Ataupun reksadana saham yang tahun lalu kinerjanya lagi kurang bagus itu justru minus. Ini sih isi portoku ya sebenarnya ya. Tapi hanya dengan memilih satu saham yang baik dan benar, 20% tuh mudah.
Cukup milih satu loh dari 1 tahun itu. Betul. Dan itu yang aku gunakan dengan heat map. Seperti itu. Yes, betul betul. Kalau kita lihat dari Mas Audi sendiri nih ya, dengan diluncurkannya Hero, sebenarnya Kiwom Sekuritas ini kan udah punya aplikasi mungkin cukup lama ya Mas ya. Nah, dan aku juga yakin gitu bahwa kenapa kemudian diluncurkan lagi Hero yang baru ini pasti karena dengan pendekatan yang lebih sesuai gitu ya dengan concern dan juga apa ya penyesuaian dengan kebutuhan anak-anak ataupun investor pemula sampai yang udah advance begitu. Hal-hal yang berubah mungkin begitu ya yang membuat Hero yang baru ini lebih mudah menjangkau kita semua dari semua kalangan begitu. Seperti apa Mas? Ya balik lagi sebenarnya kalau kita lihat transisi terbesar di pasar modal itu di 2020. Itu bukan cuma di Indonesia. Jadi itu adalah kalau bisa saya bilang transisi FOMO, transisi kepepet. Kenapa? Karena pada saat COVID mereka bingung mau ngapain. Betul, gitu kan. Ujung-ujungnya nyari iya. saham, kripto, lalu iya, juga iya. ya walaupun ujungnya kan ada judi online dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Tetapi sebenarnya minat dari mereka itu untuk mencari alternatif itu tinggi. Gitu. Mereka tuh anak-anak milenial Gen Z itu paling suka speak up, paling suka discuss, paling suka untuk perbincangan masalah baru. Tetapi kadang-kadang mereka tuh ragunya adalah ini aman nggak ya? Gitu. Iya. Itu yang kadang-kadang menjadi Iya. concernnya mereka. Jadi di satu sisi mereka mau tahu, di satu sisi sebenarnya mereka juga kekhawatiran dengan yang sudah terjadi di 2020, 2021 itu ya pada saat waktu itu banyak sekali kasus-kasus. Itu yang membuat sekarang ini menjadi mulai melambat lagi. Jadi kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia untuk saham sendiri ya di 2020 itu naik double jumlah investor saham. Dari 1 juta menjadi 3 juta. Sekarang sudah posisi di 5 juta. Jadi saya pikir untuk minatnya, apalagi nanti kalau kita bicaranya 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya itu yang ngisi kita semua gitu. Jadi kesadaran atau minatnya itu sudah ada, cuma tinggal nanti kita bagaimana menjemput bola. Makanya salah satu langkahnya Kiwom adalah meluncurkan aplikasi baru ini. Karena gini, kami melihat dengan adanya transisi yang begitu signifikan di 2020-2021 di mana langsung terisi oleh anak-anak yang isinya usianya di bawah 40 itu berdasarkan data KSEI 80% investor saham saat ini adalah usia di bawah 40 tahun. Gitu ya walaupun kalau kita bicara secara value ya dibandingkan dengan boomers dan seterusnya kita kecil Jauh gitu ya. ya. Tapi lincah ya. Nah, betul. Tapi lincah. Tapi gini, yang poinnya adalah kami melihat sekali lagi 5 tahun 10 tahun ke depan itu yang ngisi siapa? Yang ngisi kan kita semua. Gitu. Betul. Ya once nanti mereka sudah punya penghasilan yang lebih besar, mereka sudah mulai bekerja beberapa tahun dengan kenaikan salary dan seterusnya, ya saya pikir inilah yang momentum sebenarnya yang waktu yang pas gitu. Jadi kalau kita bicara kalau mungkin Indonesia selalu dibilang ini Indonesia akan menuju Indonesia emas dengan ada potensi bonus demografi, ya saya pikir di saham juga sama gitu. Jadi ini anak-anak ini atau usia-usia 40 tahun ke bawah dan seterusnya, inilah yang akan menopang Bursa Efek Indonesia gitu ke depannya. Betul, Jadi iya. memang itu bagian dari Kiwom juga, kami menyesuaikan dengan kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan. Baik lagi, divisi kami adalah kami customer centric. Jadi kita melihat kebutuhan yang apa sih yang dibutuhkan oleh investor retail saat ini gitu ya. Ya baik lagi dengan adanya tadi kita navigasi tentang pattern search atau drawing pattern, lalu juga dengan heat map, itu salah satu yang memang yaitu bentuk komitmen kami untuk beradaptasi istilahnya gitu. Betul. Jadi jangan merasa oh ya udahlah kita induk kami kan terbesar dan seterusnya. Ingat loh ya, perusahaan besar kalau dia tidak beradaptasi dengan kondisi atau dengan perubahan zaman itu akan mati dengan sendirinya. Iya, tapi sebetulnya produk-produk investasi yang dihadirkan di Hero App sendiri itu ada apa aja sih Mas? Ya, jadi kalau untuk di saham untuk saat ini ya, untuk yang di Hero Apps itu kita bisa akses untuk saham, lalu juga nanti kita kedepannya akan ada mutual fund atau reksadana. Jadi nanti reksadana bisa juga diakses atau melalui, sebenarnya sekarang sudah bisa, Iya. tetapi memang nanti kami juga di dalamnya itu sudah ada kami siapkan khusus memang untuk investor retail supaya memudahkan membeli juga Iya. reksadananya gitu. Jadi bukan hanya saham.
Oke, oke, menarik. Nah, kalau kita bicara lagi sama Mbak Alia, ini dari beragam produk investasi begitu ya, Mbak. Kalau kita sudah mau komit gitu ya untuk membuat perencanaan keuangan, sebenarnya proporsi yang pas ini seperti apa sih gitu? Kapan kita harus berinvestasi saham dan seberapa persen dari kepunyaan kita gitu yang idealnya kita gunakan untuk saham gitu? Oke, coba next boleh? Sebentar, sebelum nyampe situ, aku mau nambahin dari Mas Audi. Oke, boleh, silakan, ya? Mbak. Ya, Iya. kan? Karena ini mencari platform investasi itu susah-susah gampang. Ya, apa aja yang menjadi kebutuhan kita belum tentu diakomodir, ya kan? Tapi paling enggak ada beberapa fitur yang memang wajib dimiliki. Seperti misalnya tadi bilang trading, ya kan? Fitur social media dan forum ada juga kok di Kiwum. Stock screeners seperti chart skinners, charting tools, laporan keuangan, portfolio tracking. Oke. Dan ini semua sudah terbukti loh secara internasional Korea berada di negara-negara maju dan Kiwum yang menjadi terdepan di negaranya ini mengadopsi transfer teknologi di Indonesia. Betul. Oke. Dan next. Nah, sebenarnya kita mulai dulu dari budgeting ideal dulu nih. Ya. Iya. Ini adalah bentuk budgeting paling ideal yang kalau sebagai fresh jobber biasanya susah. Aku aja dulu mengingat masa-masa fresh jobbersku adalah 100% yang keluar, 100% yang masuk. Atau 100% yang masuk, 120% yang Kadang-kadang keluar. 100% yang masuk pengeluarannya malah 110% ya Mbak ya. Nah, Sisanya ditanggung orang tua. Itu dosa-dosa finansialku. Aku juga pernah hilaf sampai akhirnya menikah. Oh ternyata menikah itu tanggung jawab yang sulit ya. Itu another level. Tapi kalau aku mau buta, aku mau buta dan cuek-cuek aja, akan membuat hidupku tuh menderita. Dan disitulah aku baru tahu ternyata, oh suamiku nih jago banget ya budgeting. Justru aku belajar buka rekening saham, buka budgeting tuh dari suamiku. Dan lucunya suamiku dari gaji pertamanya dia sampai bulan kemarin dia punya catatannya. Oh. Dan dia udah sekarang 40 berapa. Nah itu ada tuh 15 tahun Excel, berapa income-nya, berapa pengeluarannya, kapan masa sulitnya, kapan dia bisa exponential. Dan on the right track, on the long run kita maunya pasangan hidup kayak investasi, jalannya naik ke atas. Ya kan? Nah ini adalah budgeting ideal yang bisa saya sarankan ke teman-teman. Kalau teman-teman belum mencapai ke sini, nggak apa-apa. Tapi kasih timeline. Betul. Kalau tahun ini kebutuhan saya, Mbak Al masih 100% gitu. Semuanya saya nggak bisa invest, saya nggak bisa punya utang, nggak bisa punya proteksi gitu. Oke, berarti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Balik tadi pertanyaannya, kalau saya punya uang katakanlah kita sebutnya 10 juta. Berapa sih porsi yang untuk saham? Berapa sih porsi yang untuk reksadana atau cash aja? Ketika saya baru memulai investasi, saya cuma pakai 1/10-nya karena rasa takut itu. Tapi ketika saya mulai naik level terhadap saham, oke, pokoknya kalau udah untung 10% aku ambil. Sesimpel itu 1 jutanya. Sampai akhirnya itu berprogres selama 1,5 tahun. Ketika saya sudah membiasakan diri 10% cuan, besar kecilnya uang sudah bukan masalah. Tapi memang fokus ke saham-saham yang bagus. Kalau saham-saham crispy mungkin tanya Mas Audi nih, kayaknya trader banget nih bentukannya. Nah itu dia nih Mas Audi nih, mungkin sering menjadi dilema juga gitu ya buat anak-anak muda. Mau jadi ini trader atau long term investor gitu. Ini sebenarnya lebih cuan tuh yang mana sih Mas? Ya, oke, balik lagi. Jadi setuju dengan tadi Mbak Alia sudah sampaikan bahwa financial planner itu adalah targetnya atau goalsnya. Jadi sama, bursa saham juga sebenarnya harusnya kalau kita lihat dari sisi yang lebih baik itu adalah sisi yang jangka panjang. Kenapa? Karena
dalam jangka panjang itu ternyata bursa itu terus mengalami kenaikan, Ya. gitu ya, terus beranjak naik. Sedangkan kadang-kadang gini, investor yang baru atau investor retail yang tertarik atau mau coba deh, istilahnya mau coba dulu, kadang-kadang mereka itu hanya trading berdasarkan rumors, Iya, hanya trading mau FOMO beli ya. saham, iya, karena di grup A dibilang, wah mau dibeli si A nih, jadi harganya siap-siap Apalagi naik. waktu pandemi itu, yang ini beli semua. Nah, ya. itu dia, satu beli semua, tetapi ternyata dijual gitu kan, Betul. ujung-ujungnya nyangkut, ya kan. Jadi ini kadang-kadang yang menjadi salah persepsi. Jadi better kalau untuk memang tujuannya adalah menambah income, ya lakukanlah akumulatif gitu ya. Lakukanlah untuk jangka yang lebih panjang. Itu yang lebih better karena memang trading itu memerlukan hal yang lebih effort yang lebih besar dibandingkan investasi untuk jangka yang panjang. Karena investasi jangka panjang aja memilih saham aja udah susah gitu. Betul. Apalagi harus trading. Iya. Trading itu kita memerlukan effort, contoh, kita mesti standby. Kita harus rajin lihat chart gitu ya. Kita harus rajin melihat news-news gitu ya yang bisa berdampak, ya mungkin hari ini bisa naik, besok bisa turun gitu. Iya. Kadang-kadang itu yang nggak siap. Iya. Mereka siapnya maunya untungnya aja, ruginya nggak mau. Iya. Gitu kan ya, saya juga mau gitu ya, nggak mau rugi nggak mau untung gitu ya. Kebalik ya. Iya. Berani rugi. Kadang-kadang orang tuh berani rugi nggak berani untung. Kan yang seharusnya adalah kita harus siap untung, maka siap juga rugi. Ya Betul. kan high risk high return. Tapi balik lagi di sini, untuk targetnya jika memang mau menambahkan income, ya atau kita mau gini deh, gak usah deh muluk-muluk mau beggar. Beggar itu artinya 100% lebih ya portofolionya, atau saham yang kita beli tiba-tiba naik 100%, 200%. Gak usah deh jauh-jauh. Udah fokus dulu setiap tahun, ngalahin inflasi dulu aja selesai. Gitu Iya, ya. betul. 10% satu Iya. tahun. 10% Atau ngalahin ya. indeks deh. Misalkan contoh Iya. ISG itu naik 6%. Portofolio teman-teman atau investor di sini, Sobat Kium sekalian, ini dia udah 12%, 15%. Itu udah bagus gitu ya. Jadi Iya. gak usah muluk-muluk. Tapi kadang-kadang gitu ya. Ada yang nge-share satu, wah cuan 25%, wah cuan Betul. ujung-ujungnya FOMO, dia beli harganya turun, nyangkut, keluar dari pasar modal, selesai. Langsung bilang apa? Saham itu judi, selesai. Nah ini nih yang pengen aku cegah Oke. adalah sebenarnya kalau dia bisa, belum tentu saya bisa. Ya, Jadi semua investor ataupun trader ini punya stylenya masing-masing. betul. Contoh lah orang yang memang bisa mendekati kapasitas kamu nih gitu. Jangan kapasitasnya baru investasi jangka panjang gitu, Iya. tapi maunya ngebut banget. Iya. Yang ada akhirnya kamu dimiskinkan oleh market, Yes. oleh pilihan kamu sendiri dan oleh kesadaran kamu sendiri, itu lebih menyeramkan. Iya, ada nggak sih yang saking udah tergila-gila gitu ya sama cuan dari trading, akhirnya jadi minjem dari pinjol untuk investasi gitu. Ini gimana nih Terjadi tanggapannya di nih? kota-kota besar. Iya, Ya. Kurang lebih memang banyak kejadian yang seperti itu. Karena tadi balik lagi mereka tidak tahu pos-posnya dan mereka selalu berpendapat kalau market is like casino. iya, Kalau kesempatan menang itu justru lebih besar dibanding kesempatan rugi. Padahal tadi udah dibilang siap untung, siap rugi. iya. Betul, betul. Tapi ini kalau kita bicara soal saham begitu ya Mbak ya, tadi untung dan ruginya trading atau jadi mau pilih long term investment gitu. Tapi di luar apapun itu pilihannya gitu ya, yang membuat aku gak baru-baru ini sih ya, beberapa tahun terakhir tersadar gitu ya. Dulu mungkin aku dan beberapa anak-anak, teman-teman anak muda lainnya gitu ya selalu berpikir, ya udah investasi nanti aja kalau gajinya udah segini, nanti aja kalau income-nya udah segini gitu ya. Tapi setelah kita belajar lebih dalam begitu ya tentang bagaimana perkembangan pasar modal, tiap-tiap emiten gitu ya. Ternyata rugi, makin ditunda makin rugi. Bener gak sih Mbak? Tergantung sih, Iya. sebenarnya ada plus ada Iya. minusnya. Cuma ketidaksiapan kamu memang memperlambat Iya, tujuan betul. kehidupan kamu. Dan aku selalu bilang, ketika kamu tidak bisa mengelola uang kecil, gaji kamu masih kecil, kamu tidak akan pernah bisa mengelola uang besar. Jadi selagi kamu menunggu uang besar itu datang, kelolalah dari yang kecil nih yang kamu milikin gitu. Ya elah sisanya cuma 200.000 nih sebulan buat tabungan. Tapi ketika kamu tidak menghargai dengan sungguh-sungguh 200.000 itu 20 juta pun bisa merugi. Tapi ketika kamu
being profesional gitu. Yep. Oke, aku profesional investor, berapapun uang kamu, kualitas dari hasil investasi kamu itu juga akan maksimal. Oke, tapi sebetulnya penting nggak untuk menentukan milestone ataupun target pencapaian dari investasi kita begitu? Memulai investasi itu harus dengan tujuan dulu atau mulai yang penting mulai dulu aja deh gitu Mbak? Aku mulai dulu sih. Mulai Kadang dulu ya? kalau tujuannya udah, kadang banyak orang memasang tujuan tuh muluk-muluk banget gitu. Pengen ngikutin trader, flexing sana, setahun cuan, punya mobil mewah gitu. Akhirnya kita kayak menghukum diri kita sendiri gitu. Tapi kita memulai sesuatu dengan yang kita tahu, kita mampu dan kita bisa, itu lebih legowo gitu loh menjalani. Oke, kalau bicara soal ini ya Mas, investasi di masyarakat Indonesia itu memang selain karena tingkat literasi terhadap keuangan juga yang memang belum maksimal ya begitu sepertinya. Investasi bodong begitu ya, atau tadi yang kita sebut judi online itu kan terus meningkat begitu ya. Bahwa investor pasar modal semakin meningkat, tapi kita juga tidak bisa menutup mata begitu ya. Investor bodong juga semakin banyak begitu. Sampai perputaran uangnya ini tembus 327 triliun rupiah begitu ya di tahun lalu. Nah, kenapa sih sebetulnya semakin hari gitu ya investasi bodong ini semakin marak begitu, dan bagaimana untuk meyakinkan kalangan-kalangan tertentu begitu ya bahwa investasi yang aman itu seperti apa? Ya susah-susah gampang sih ngasih tahu orang yang sudah kena judi online tuh udah seperti kita ngomong sama batu gitu ya. Cuman gini, yang mau saya tarik, kenapa banyak sekali orang yang tertarik gitu ya atau mau mencoba sesuatu hal yang memang ilegal gitu kan. Itu kan ilegal gitu ya. Pertama karena memang aksesnya yang mudah. Itu semua mereka bisa akses dari any device gitu tanpa terkecuali. Dan sebenarnya kami dari sekuritas pun sudah mengikuti hal tersebut. Artinya fleksibilitas atau akses untuk investor ini mau mencoba di pasar modal, itu kami juga sudah membuat jauh lebih simpel. Bahkan kita dengan online pun tanpa harus bertemu seperti ini sudah bisa langsung opening account. Itu yang memang menjadi concernnya. Tetapi yang kedua ini yang memang agak sulit. Mereka itu selalu diiming-imingi dengan return yang sangat besar. Sedangkan kami di bursa saham atau sebagai anggota bursa, itu kami selalu menekankan bahwa resiko. Jadi sudah keblok duluan dengan mereka. Sedangkan kalau di judi online gitu ya, selalu di chatnya, wah mau jackpot enggak, mau kali 4 enggak, mau kali 12 enggak. Itu kan kita nggak bisa gitu ya. Jadi sekali lagi kadang-kadang, ya memang sih semua orang mau untung gitu ya, semua orang tuh mau cuan. Tetapi balik lagi, di balik adanya potensi reward pasti juga ada yang namanya resiko. Kadang-kadang orang itu ya tadi balik lagi ya, mereka tuh berani mau ngambil keuntungan tetapi nggak mau ambil ruginya. Jadi kadang-kadang itu yang memblok mindsetnya mereka yang susah, kita mau ngasih tahunya itu susah. Karena balik lagi, kami dari Kiwum pun selalu menekankan bahwa memang resiko di pasar modal itu ada. Ya contohnya ada capital loss gitu ya, misalkan kita beli ternyata secara kinerja dia memburuk atau mungkin dia ada terlibat kasus dan seterusnya. Dan itu kan di luar kendalinya sekuritas gitu ya, di dalam kendalinya kita gitu ya. Lalu yang berikutnya contoh misalkan nanti perusahaannya ya amit-amit sampai pilot gitu kan. Tetapi tenang aja, nanti di Kiwum Sekuritas teman-teman atau sobat investor atau sobat Kiwum, kita akan memberikan data yang real time, ya kita ketersediaan laporan keuangan, dan itu ada semua di dalam aplikasi New Hero. Jadi teman-teman sobat investor nggak perlu takut lagi untuk ketinggalan update-nya. Nanti Mbak Alia juga bisa lihat gitu ya, bisa akses datanya dan itu free gitu ya, itu free dan itu kita update tiap kuartal gitu. Jadi itu yang nggak ada di judi online, tapi ya baik lagi itu kadang-kadang mindset mereka adalah kita sudah susah dengan meyakinkan bahwa padahal ruginya mereka tuh jauh lebih besar loh di dalam judi online dibandingkan mereka harus berinvestasi di saham. Tetapi ya baik lagi, itu akan terus kami gaungkan, jadi memang kami gak henti-hentinya, gak ada letih-letihnya gitu ya untuk memberikan investasi yang baik dan benar itu seperti apa ya, salah satunya dengan New F0 ini memang kami maunya itu menjangkau semua wilayah Indonesia gitu ya dengan mudah aksesnya. Jadi hanya dengan online, lalu juga nanti kita juga banyak webinar online, ya nggak ada alasan lagi sebenarnya tadi seperti yang di Mbak Alia sampaikan gitu ya. Oke, dari Mbak Alia ada tambahan mungkin tadi? Mungkin kita terbentuk oleh mentalitas takut ketinggalan dibandingkan takut miskin. Kalau saya ketika membeli sesuatu saya lebih takut salah nih. Ini kalau salah, kebodohan apa yang akan terjadi? Ini konsekuensinya apa? Tapi mereka selalu lebih percaya dengan
keberuntungan dibandingkan Betul, perhitungan. iya. Itu aja sih. Kebanyakan trial and error begitu ya. Uang belajarnya tuh nggak jelas. Betul, betul. Nggak ada budgetnya. Iya, tapi lagi-lagi Mbak, mungkin untuk mereka-mereka yang masih sangat awam begitu ya, untuk memutuskan investasi aja sudah suatu hal begitu. Belum lagi memilih sekuritas begitu. Nah kalau tips dari Mbak Alia sendiri gitu, pendekatannya untuk memilih sekuritas dari sekian banyak itu apa-apa saja parameter atau indikatornya gitu. Paling gampang dan paling selalu aku pakai adalah reputasi. Yes. Reputasi dan bagaimana perusahaan itu bertumbuh. Baik misalnya perusahaan sekuritas lokal ataupun multinasional, mereka semua itu saling, memang mereka bersaing tapi saling melengkapi kebutuhan konsumer gitu. Dan jujur-jujuran aja, biasanya kalau satu investor udah buka satu sekuritas, biasanya buka sekuritas lain. Dan inilah yang biasanya saya pun sebagai investor dan trader juga jadi pelengkap. Iya. Melengkapi. Oh yang ini buat investasi, oh yang ini untuk trading, oh screeningnya di sini, Iya. tapi lihat chartnya di sini, seperti itu. I see. Karena kita nggak bisa one size fits all, tapi kita bisa saling melengkapi. Iya, oke. Nah dari penghasilan kita itu tadi ya Mbak ya, ketika memutuskan untuk investasi, jadi alokasi yang tepat itu untuk diinvestasikan dan untuk menjamin ya bahwa produk investasi yang kita pilih itu berkualitas. Ada tipsnya nggak sih untuk mempelajari itu? Kayaknya lebih cocok dia Mas Audi ya? jawabnya. Kalau saya sebagai individu gimana tipsnya gitu. Paling gampang kita cari referensi. Dan sosial media itu merupakan sarana edukasi buat saya pribadi ataupun misalnya buat teman-teman semua. Dan testimonial jujur dari para influencer ataupun video-video itu mempermudah kita kok untuk mencari mana yang pasti. Oke, nah kalau dari Mas Audi sendiri, kapan waktunya kita belajar sendiri, kapan waktunya kita dengerin orang, menurut si ini saham ini nih yang paling ini gitu. Itu gimana sih Mas sebenarnya, boleh atau enggak sih sebenarnya rekomendasi saham itu? Oke, iya, boleh atau enggak ya, boleh-boleh aja sebenarnya, fair. Cuma gini, untuk memang teman-teman atau sobat investor yang memang baru mau atau baru mulai tertarik dengan saham, saya kira memang harus di start dari diri sendiri dulu, gitu ya. Atau hal yang paling gampang, kenali dulu resikonya, itu dulu deh, gitu ya. Sebelum kita ngomongin keuntungan cuan, ngomongin keuntungan dan seterusnya. Tetapi balik lagi di sini, dengan adanya New Hero ini, sebenarnya kami juga mau membantu dari sisi edukasi yang lebih mudah, gitu. Contohnya makanya kenapa di New Hero itu kami sudah masukkan di dalam sisi laporan keuangan, itu adalah sudah langsung rasio-rasionya. Jadi kadang-kadang gini teman-teman. Kalau untuk melihat satu perusahaan bagus atau enggak gitu ya, Bursa Efek Indonesia sebenarnya sudah memberikan indeks gitu ya, atau memberikan list saham-saham yang versinya Bursa Efek Indonesia, atau yang bisa dikenal indeks LQ45. Betul. Gitu ya, itu adalah saham-saham yang liquid, saham-saham yang memiliki kinerja baik gitu ya, lalu juga saham-saham yang memiliki reputasi yang cukup baik di pasar modal, atau yang mempengaruhi pasar gitu ya, dengan kapitalisasi pasar yang besar. Tetapi baik lagi, untuk menilai saham bagus atau enggak, parameternya itu bukan hanya satu atau dua gitu ya, itu kompleks dan itu sangat luas sekali. Jadi saran saya adalah Kiwum sangat bersedia sekali untuk membantu teman-teman yang memang ingin start dari nol untuk belajar mengetahui bagaimana cara memilihnya dengan aplikasi New Hero ini. Nanti kita bisa bantu dari sisi bagaimana sih cara melihat kondisi laporan keuangan, kondisi emiten yang sebenarnya tuh lagi sehat atau kondisinya memang lagi sakit. Kadang-kadang gini, indikasi paling gampang atau ya ini spill sedikit ya. Indikasi paling gampang untuk melihat emiten itu dalam kondisi yang sehat atau tidak atau yang sakit, itu adalah kita bisa gambar terlihat dari sisi kualitas hutangnya. Gitu ya. Karena kalau teman-teman ingat ya, di 2020 sebelum Covid, itu banyak sekali emiten-emiten yang sebenarnya sudah mulai batuk-batuk. Tetapi di 2020 semua di stop, semua nggak boleh ada kegiatan, produksi semua berhenti, akhirnya yang sakit-sakit tadi sekarat. Gitu. Jadi itu sebenarnya kita bisa lihat dengan indikator-indikator laporan keuangan khususnya dari sisi liabilitas. Gitu ya. Kadang-kadang
ada yang emitennya, wah harga sahamnya naik terus nih. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya kita bedah laporan keuangannya, itu ternyata nggak bagus gitu. Ternyata nggak sejalan nih. Baik lagi ya teman-teman ya, ini mungkin sedikit, harga saham itu akan menyesuaikan atau akan kembali lagi sesuai dengan kondisi emitennya itu sendiri. Yes. Apakah dia baik atau dia mengalami penurunan gitu. Jadi saran saya adalah teman-teman harus mulai dari diri sendiri dulu, yang simple, tenang aja, Kium pasti bantu kalau teman-teman mau bergabung dengan Kium Sekuritas Indonesia. Jadi startnya dari diri sendiri dulu, baru boleh mendengarkan dengan orang-orang lain gitu. Iya, dari Mbak Alia mungkin? Oke. Kalau aku kesalahan ya, aku belajar dari kesalahan dulu banyak mendengarkan orang. Tapi setelah itu selektiflah dalam membuat pilihan. Yes. Orang seperti apa dan siapa yang pantas untuk dijadikan panutan ataupun didengarkan. Karena nggak semuanya. Baru setelah itu kamu belajar dengan sumber dan mentor yang tepat. Karena biasanya kalau nggak pakai mentor, ini sendirian tuh lama berkelananya gitu. Iya. Mungkin Mas Audi cerita dulu, ada yang mentorin? Ada. Gimana tuh? Pasti ada. Iya, karena saya memulai awal karir itu dari sekuritas gitu, dan itu wah saya udah nyobain dari divisi research, lalu juga divisi bagian pemasaran dan seterusnya. Jadi memang dari situ saya banyak belajar dan banyak ketemu dengan orang-orang yang memang membimbing. Jadi to be honest ya, saya memang mengikuti sosok gitu ya. Jadi mau nggak mau, benar tadi yang disampaikan Mbak Alia, kalau memang sendirian pun akan cukup, bukan sulit ya, tetapi akan lama. Kalau iya betul, tapi kalau misalkan memang ada mentor atau bisa dibantu dari sisi sekuritas, ya mungkin dari Kium juga bisa bantu supaya teman-teman ini nggak sendirian masuk di pasar modalnya. Kalau bisa gampang, kenapa cari yang susah? Iya, betul. Tapi ini dalam pergaulan juga cukup tricky ya Mas dan Mbak. Ada tim yang kalau main saham aku tim fundamental, satu lagi aku tim teknikal. Beberapa orang bilang pada akhirnya long term investment akan lebih cuan melihat yang fundamental. Tapi juga ada testimoni-testimoni dari para penganalisa teknikal yang membuktikan aku lebih cuan begitu. Jadi sebenarnya gimana Mas? Jadi sebenarnya gini teman-teman investor ya, kalau melihat fundamental teknikal gampangnya gini, kalau contoh sama seperti saya, itu kan seperti dua jalan ya, fundamental, jalan teknikal. Contoh saya seperti mau ke GBK, misalkan dari sini ada yang lewat jalan Sudirman, ada yang lewat belakang muter ke Senayan. Tujuannya sama, tujuannya adalah saya intinya di pasar modal kan cuma 3. Saya mau beli, kapan saya mau jual, kapan saya mesti hold, kan itu aja. Jadi walaupun jalannya saya lewat teknikal atau jalannya saya lewat fundamental, itu sama aja dan ujung-ujungnya adalah untuk memberikan guidance. Yang terpenting adalah kita harus benar belajarnya gitu. Benar belajar teknikal, benar belajar fundamental gitu. Jangan dua-duanya dipelajari tapi mengikuti hal yang salah, sama aja gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, karena dua-duanya kalau kita bicara teknikal banyak kok yang untung bisa seminggu bisa 20%, banyak saya melihat gitu ya. Yang fundamental ada yang sudah 5 tahun profitnya sudah 100% lebih, banyak juga. Dan itu nggak ada yang salah gini ya, selama kita untung itu benar gitu ya. Berarti kalau salah artinya kita mesti evaluasi teknikalnya atau evaluasi cara memilih laporan keuangannya, itu aja. Nah tapi kalau ke Mbak Alia nih, tipe-tipe karakteristik investor ini kan macam-macam gitu ya. Siapa sih yang lebih cocok dengan fundamental, siapa yang lebih cocok dengan teknikal? Mungkin kalau aku lebih personally bukan fundamental ataupun menggabungkan keduanya, tapi lebih pakai timing. Timing lama gitu. Mungkin lebih cocok untuk pekerja kantoran, ibu-ibu gitu. Timing cepat ketika memang kamu menjadikan trading for living. Ataupun memang berhubungan misalnya kerja di sekuritas yang punya waktu, informasi dan ini kamu trading. Tapi biasanya akan ada kok kenaikan kelas dari si investor yang timeline horizonnya jangka panjang, akhirnya ke medium, akhirnya seneng cepet. Jadi kalau aku sendiri gitu, aku nggak terus-terusan tahu market is on my side gitu. Kalau lagi apes. Makanya tadi aku bilang dari awal, aku sangat suka yang namanya heat map.
Cuma Iya. kayak, oh ya setahun 3 kali deh, tapi 20%, 30%, 20%, dah Yes, yes, tamat. yes. Tapi lagi-lagi bicara soal digitalisasi begitu ya, kemudahan investasi melalui platform digital itu, Mbak Alia melihatnya seberapa penting sih peran teknologi untuk menjangkau dan memudahkan kita berinvestasi begitu? Udah Ya. sangat tinggi ketergantungan kita dengan teknologi gitu. Makanya kita juga bisa melihat perkembangan pasar modal itu bisa sangat cepat itu dengan adanya transfer teknologi ini dan termasuk dari Kiwum. Dan tadi kita bilang kemajuan teknologi itu korelasi dengan kemajuan intelektualitas. Jadi ini sangat penting gitu. Hal yang bikin kita susah adalah biasanya gaptek. Ini habis ini kemana ya? Habis ini pencet apa ya gitu. Aduh baru bikin indikator pencet apa hilang gitu. Nah hal-hal seperti itu salah satunya yang mencegah orang untuk mengulik-ngulik aplikasinya. Iya betul. Nah kalau dari Mas Audi secara user experience begitu ya, yang ditawarkan Hero ini kemudahan seperti apa Mas? Ya baik lagi, tadi kan karena kita melihat kebutuhan retail dan kebutuhan retailnya Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi memang di Hero ini kita mengadaptasi dari induk kami yang ada di Korea Selatan yang memang menguasai pasar retailnya di Korea Selatan. Dan kami lihat dengan memang kebutuhannya gini, retail tuh sebenarnya butuhnya apa sih? Sebenarnya kalau saya tanya nih misalkan ke individual investor ya, mungkin kembali juga ya. Saya pilihannya kan cuma 3. Saya tuh biasanya cuma 2 gitu ya. Saya tuh mau beli saham 3 ya. Saya mau beli saham apa? Kapan saya beli? Kapan saya jual? Itu aja. Retail tuh nggak butuh yang susah-susah. Mereka tuh nggak mau yang jelimet-jelimet. Apalagi millennials Gen Z gitu ya. Udah deh saya mau beli saham apa deh, sini kasih ininya insight-nya. Gitu aja selesai gitu ya. Jadi memang dengan user yang memang kami kembangkan, yang memang kami melihat kebutuhan, balik lagi ya dengan survei tadi bahwa milenial dan Gen Z ini lebih suka visualisasi, lebih suka dengan warna, lebih suka dengan gambar gitu ya. Makanya kenapa di sana tuh di New Hero itu lebih banyak kita dalam bentuk visualisasi warna, lalu juga kemudahan dalam melihat ini emiten apa sih. Kadang-kadang itu juga jadi salah Iya, gitu ya. iya. Kadang-kadang orang tuh kode emiten itu kan mirip-mirip. Betul ya, kadang-kadang dia mau beli sahamnya saham A, ternyata yang dibeli saham B. Wah itu kan juga jadi problem, karena saya pernah ada case seperti Iya, itu iya. gitu ya. Jadi memang di New Hero ini kami benar-benar tampilan ini semakin memudahkan dan semakin mempersingkat waktu gitu ya untuk teman-teman investor yang memang baru melihat aplikasi saham. Jadi kami nggak mau dijudge sebagai oh ini aplikasi saham susah lagi, ribet gitu ya ngelihatnya. Jelimet nggak mau saya ngelihatnya, tenang aja. Ini justru malah kami mengadoptasi seperti di sosial media yang seperti UI UX yang saat ini gitu ya. Jadi teman-teman ini lebih fun, teman-teman ini nanti teman-teman investor lebih mudah mengerti itu sebenarnya pesan dari New Hero yang baru ini gitu ya. Jadi kami ingin menghilangkan stigma atau pandangan bahwa wah saham itu ribet, saya nanti nggak bisa cara belinya gimana sih gitu kan. Kadang-kadang kan orang baru ditawarin gitu aja, oh saya nggak bisa deh, saya nggak ngerti gitu cara makainya. Padahal Yes. ini di New Hero ini udah simple banget Iya. gitu ya, tinggal klik buy sudah ada langsung masukkan jumlah lot, jumlah harganya langsung keluar, udah. Betul, betul. Gitu. Nah tapi sebagai sebuah sekuritas sendiri begitu ya, peran Kiwum ini dalam mengedukasi para investor pemula ini seperti apa sih Mas ketika ingin bergabung dengan Kiwum, akan bisa difasilitasi seperti apa begitu? Ya tenang aja, jadi gini, kalau untuk teman-teman investor yang tertarik atau mau join dengan Kiwum, kami memang selalu mengadakan edukasi baik secara online maupun secara offline, apalagi ke daerah. Ya jadi memang kami juga punya plan, itu adalah Kiwum Investment Roadshow di tahun ini, di 2024. Kami juga bekerja sama dengan bursa-bursa daerah gitu ya, 10 bursa daerah, jadi kami ini jemput bola gitu ya. Jadi memang itu adalah misi kami dan sekali lagi kami ingin membantu teman-teman yang memang masih takut atau masih belum punya kepercayaan diri supaya kami lebih meyakinkan. Ini loh kami juga menggandeng bursa. Jadi makanya kami juga sering ada yang namanya sekolah pasar modal dan itu nanti event-event itu akan kami informasikan ya bisa melalui dari aplikasi New Hero-nya. Jadi teman-teman gak usah takut ketinggalan gitu ya, tenang aja. Dan juga kami nanti
akan bisa memberikan materi-materi yang berkelanjutan gitu ya, misalkan contoh tematik event, lalu juga misalkan kondisi makro sekarang seperti apa gitu, saham-saham apa nih yang cocok. Contoh kemarin kami lebih banyak tentang Betul. sebelum pemilu ya, Iya. banyak sekali itu membahas tentang pemilu, saham-saham yang terdampak positif, terdampak negatif, Iya. itu akan kami semua deliver informasinya ke Betul. teman-teman yang memang tertarik dengan Kiwum. Oke, nah ini menarik nih secara sektoral begitu ya. Yang apa ya? Bagaimana nih para investor pemula ini bisa memeta-metakan gitu ya. Kira-kira nih cocoknya untuk sektor apa begitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat sektor apa yang cocok itu tergantung momentum kondisi cycle ekonominya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kan memang kondisinya adalah sedang kondisi suku bunga yang tinggi. Ya walaupun di satu sisi inflasi kita sudah mulai turun tetapi suku bunga belum turun-turun nih. Betul. Gitu ya. Saya juga masih menunggu nih Pak Periwarjo ini kapan menurunkan suku bunganya. Karena memang korelasinya negatif ternyata. Jadi kalau suku bunga naik terhadap saham itu negatif, turun. Iya. Kenapa? Karena cost of fund itu naik, biaya pinjaman Iya. naik gitu ya, dikhawatirkan daya beli turun. Jadi kalau misalkan untuk saat ini atau kita bicara untuk jangka yang panjang deh gitu ya. Indonesia itu masih digerakkan ekonominya oleh perbankan. Iya. Jadi kalau misalkan memang yang baru first time dan untuk fokusnya di jangka yang panjang mau untuk bagian dari target finansial, Iya. ya disarankan memang fokus aja dulu di satu sisi perbankan. Karena perbankan itu menguasai 30% kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Jadi dalam jangka panjang pun selama Indonesia ini konsumsinya masih tinggi, ya karena ekonomi kita itu sebenarnya ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Gitu ya. Jadi kalau selama kita masih belanja, teman-teman masih belanja online, masih belanja offline, itu muter terus itu ekonominya, rodanya. Dan itu siapa yang menggerakkan ya? Perbankan. Jadi makanya kenapa biasanya kami selalu bilang kalau misalkan untuk yang baru ya kenali dulu dari sisi perbankan, baru nanti kita melirik yang lain-lain. Betul, tapi kalau dari tahun 2024 yang memang kita sebentar lagi akan menghadapi tahun politik begitu ya. Dari Mbak Alia secara perencanaan keuangan apakah akan ada yang berubah begitu? Nanti kita akan bahas segi investasinya sama Mas Audi ya. Sejujurnya aku tidak mengharapkan banyak perubahan Oke. dari sisi budgeting, cuma ingin ke arah memang yang lebih baik. Salah satunya adalah perbaikan ekonomi itu memang harus ditopang dengan pembukaan lapangan pekerjaan, itu satu. Dan yang kedua adalah lapangan pekerjaannya ini harus yang berkualitas. Bisa memajukan SDM yang di kelas menengah hingga kelas menengah atas, di mana yang akan bisa menjadi sumber dari GDP kita untuk ikut naik. Kalau dari aku sih gitu aja, justru aku penasaran nih, Kiwum ada gak sih saham gratis gitu, bagi-bagi saham gitu buat nasabah-nasabah barunya gitu Mas. Iya, kira-kira gimana Di? Ya, jadi gini, sekalian men-trigger juga gitu ya. Tadi Mbak Alia sudah menyinggung apakah ada gratis saham. Nah ini mumpung tahun ini gitu ya. Jadi walaupun tahun pemilu kami ingin men-trigger juga minat dari para investor, khususnya investor retail. Yaitu adalah memang kami ada promo yang namanya gratis saham gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang tertarik atau baru mau mencoba atau ingin kenalan setidaknya ya dengan New Hero ini, aplikasi Kiwum Sekuritas ini, kami bisa berikan satu tiket yang bisa ditukarkan dalam bentuk saham. Dan tenang aja, Iya, oke. sahamnya bukan saham yang kaleng-kaleng gitu ya, jadi nggak usah takut, wah jangan-jangan sahamnya yang besok dikasih langsung turun gitu ya. Oke. Satu lot nih, satu lot. Ya, betul. Minimal Jadi- satu lot, nggak bisa Oke. setengah lot kan ya. Oke, tapi secara sektor random nih Mas atau? Gini, jadi untuk yang dibagikan ini adalah saham LQ45. Iya, jadi bukan saham yang cuma gini ya. Iya, iya. Tetapi balik lagi, ada beberapa kategori yang kita berikan. Ya, dari sisi perbankan of course kita pasti kasih gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman beruntung, boleh ya saya spill sedikit ya teman-teman Kiwum ya. Kemarin ada yang dapat BCA loh. Wow. Oh, oke. Jadi kalau teman-teman tahu ya, harga iya. BCA itu satu lotnya kalau dirupiahkan itu 1 juta rupiah loh. Betul. Iya, Jadi iya. udah buka aplikasi Kiwum, buka rekening saham gratis, plus dikasih lagi saham BCA, itu kalau masih nggak mau kebangetan. Betul. Gitu ya. Jadi iya. jadi memang ya itu ya. Tapi kalau kita bicara sektor ya memang porsinya kita menyesuaikan, tetapi lebih banyak saham-saham yang di dalam indeks LQ45. Karena kami melihat secara likuiditas lalu juga secara reputasi gitu ya.
Kami nggak mau nanti ujung-ujungnya, loh katanya mengedukasi, tapi kok kasih sahamnya yang kurang baik gitu ya, atau saham-saham yang di luar itu gitu ya. Jadi memang sejalan, tetapi memang untuk sektor kami lebih mix tergantung dari tiap sektornya yang potensial tadi. Oke, jadi promo dapat saham gratis ini bisa sampai kapan Mas? Ada ini nggak buat berapa orang pertama gitu? Ya, jadi kalau untuk promonya ini sampai dengan akhir tahun. Jadi Akhir nggak usah tahun. takut Masih lama kehabisan. ya, oke. Masih lama ya, Oke. nanti mungkin Mbak Alia juga boleh coba, Mbak juga boleh coba Oke. gitu ya. Jadi memang untuk kita nggak ada batasan, jadi itu yang pertama. Jadi dengan buka rekening teman-teman otomatis akan mendapat satu tiket dan tiketnya itu bisa ditukarkan tapi random gitu ya. Itu Iya. Jadi kayak undian gitu. kayak undian, oke. Oke. tetapi itu tenang aja, udah pasti dapat kan. Ada Oh, undian oke. zong gitu ya, Iya, iya. nggak ada ya. Cuman Nggak- tergantung dapatnya apa. Cuma tergantung saham dapatnya apa gitu ya. Iya. Mungkin ada yang bisa dapat BRI, ada yang bisa dapat Unilever, ada yang dapat Sido Muncul dan Oke. seterusnya. Lalu yang kedua, teman-teman ini bisa ngajak temennya lagi. Oke. Ah, Ini apa jadi- nih yang menarik nih? Referral code. Jadi kalau teman-teman misalkan Mbak Alia sudah selesai nih, udah jadi rekening di Kiwum-nya dan sudah dapat satu tiket Iya. dan mau ditukarin, itu langsung dapat saham. Lalu yang berikutnya Mbak Alia mengundang temannya lagi. Nah, ketika temannya itu berhasil membuka, otomatis Mbak Alia akan mendapatkan satu tiket lagi dan temannya mendapatkan satu tiket. Gitu. Dan ini kita kalau misalkan ya sebenarnya targetnya kita itu sampai 10.000 ya. Cuma ya mudah-mudahan kalau misalkan habis nanti ada babak kedua gitu ya. Jadi Oke. kami memang komitmen kami masih tinggi-tingginya Iya. gitu ya. So untuk teman-teman retail jadi Iya. itu sebenarnya bisa dibentuk modalin juga ya. Iya, Kita betul, modalin gitu ya supaya teman-teman yang lain ternyata dengan saham ini saya bisa ada potensial tambahan, akhirnya men-trigger mereka untuk bisa lagi membeli saham yang lain gitu. Iya, Nah, udah ini kan kayak gimana Mbak? buka rekening saham, Mhm. 100.000, Iya. terus dapat satu lot BCA, ini kan langsung bagger 10 kali. Iya, dibiarin aja 2 tahun, 3 tahun udah untung berapa ya? Tapi jangan fokus di situnya ya. Iya, tapi maksud aku Iya. ini kayak rewards lah. Yes, Iya, Kita betul. telah memberanikan diri Iya. berinvestasi atau menambah satu account sekuritas dan mendapatkan self reward berupa saham yang LQ45 sih udah wow banget ya. Yes, ini kayaknya aku baru denger malah ya, sekuritas maksudnya di tahun ini gitu ya menawarkan Tahun pemilu bagi-bagi Iya, saham menawarkan ya. hadiah yang seperti ini gitu ya. Nah, tapi untuk menyikapi tahun pemilu nih setelah Februari akan gonjang-ganjing seperti apa begitu ya. Cukup banyak ini nggak Mas mempengaruhi pasar modal nggak? Atau sebenarnya masih cenderung akan stabil menurut Mas Audi? Ini secara tren IHSG-nya atau tren investornya? Kedua-duanya. Oke, jadi kalau misalkan kita flashback ya ke tahun pemilu di 2004, di 2009, 2014, 2019, Ya. itu memang pada saat, dan ini mirip semua, teman-teman investor boleh lihat deh. Pada saat tahun pemilu atau tahun pemilu di 2019, 2014 gitu ya, itu sebenarnya kondisinya sama seperti sekarang. Lagi pemilu, suku bunga tinggi. Sama semua kondisinya sama. Jadi dari zaman Presiden Jokowi 2 periode yang lalu kondisinya sama. Dan apa behavior, apa patternnya? Kan kadang-kadang katanya historical repeat itself gitu ya. Kalau kita lihat di tahun ini ternyata kondisinya sama dan biasanya itu memang pasca pemilu akan terjadi yang namanya koreksi. Tapi kalau kita lihat 2 tahun berikutnya itu bisa naiknya lebih dari 10%, 20%. Oke. Gitu. iya, Jadi iya, justru malah kita mensiasati jika Entry memang ya? ada iya. Kalau memang ada koreksi, justru ini akan menjadi momentum yang bagus Iya. gitu ya. Karena memang balik lagi biasanya gini, kalau di tahun pemilu itu para investor bukan nggak yakin ya, tetapi memang mereka lebih wait and see untuk melihat kepastiannya seperti apa gitu. Tapi kan mungkin dari calon-calonnya itu tujuannya kan mereka sama-sama baik, sama-sama ingin Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Dan saya pikir pasar pun akan berpikir rasional gitu ya. Mau siapapun pemimpinnya, saya kira selama dia memberikan ide-ide, selama dia memimpin dengan visi yang Indonesia yang jauh lebih baik, pasar modal akan merespon juga cukup baik gitu. Jadi harusnya tahun ini adalah momentum yang bagus gitu ya. Iya. Karena kadang-kadang bad news is a good news ya, Yes, Mas betul. Audi ya. Oke, dari Mbak Alia sendiri menyikapi tahun pemilu akan seperti apa nih Mbak?
Aku tadi setuju dengan Mas Audi gitu ya. Salah satunya adalah never make an assumption. Iya. Jadi rata-rata orang wait and see karena menunggu confirmation. Betul. Tapi nggak ada salahnya tetap buka akun yang bagi-bagi saham. Ya itu makanya triggernya Kiwom adalah, Iya. ayo nih, ini kita modalin, Tinggal kita sebulan kasih reward. lagi ya Iya. sebenarnya. Iya, betul. Oke, nah dari sentimen, kalau kita lihat sentimen global juga sebetulnya masih bisa disimpulkan masih cukup positif ya Mas ya. Kita lihat the Fed masih dovish, kemudian juga diprediksi akan ada tren ini ya pemangkasan suku bunga begitu. Iya. Efeknya akan seperti apa? Ya betul. Jadi memang ini yang ditunggu-tunggu oleh investor saham gitu ya. Teman-teman kalau mungkin misal lihat 2 tahun terakhir itu setiap kali ada Fed meeting atau BI meeting gitu ya, biasanya para investor saham tuh nontonin gitu ya. Apa sih hasil meetingnya gitu ya, apa sih dia lebih dovish kah atau nanti ada pelonggaran atau malah nanti mereka khawatirnya ada kenaikan lagi suku bunga gitu ya. Karena suku bunga itu impactnya bukan hanya ke pasar modal tetapi secara global termasuk individu gitu ya. Jadi memang ujungnya suku bunga kalau misalkan ditahan terlalu tinggi, daya beli masyarakat itu bisa turun. Tetapi memang balik lagi dengan sudah mulai lunaknya para bank sentral, ya saya pikir ini akan menjadi good momentum juga di tahun ini gitu ya. Ya setelah pemilu selesai lalu juga mulai pelonggaran, di satu sisi Kiwom juga memberikan trigger berupa gratis saham gitu. Oke, baik ini tadi diingetin ya waktunya ternyata sudah mau habis begitu ya. Kita mungkin terakhir dari Mbak Alia tadi saya rasa sih ya platformnya sudah ada, promonya udah ada, edukasinya juga diperlengkapi oleh sekuritas begitu ya. Cuma mungkin modalnya gitu ya, modalnya. Tadi seperti yang Mbak Alia sedikit share gitu ya, kita pasti punya fase kehidupan dan pasti kita punya target begitu ya. Tapi bagaimana sih Mbak untuk menyikapi target yang mau kita capai dengan posisi kita saat ini harus seperti apa begitu? Paling tidak kita punya untuk jangka pendek dulu. Ya. Kalau kita memiliki target jangka pendek dan mudah dicapai, itu akan membuat kita lebih percaya diri untuk mencapai next targetnya. Mulailah dari mengelola uang yang kecil. Tadi saya bilang, ketika kamu tidak bisa mengelola uang yang kecil, kamu tidak akan pernah bisa mengelola uang yang besar. Betul. Start small dan jangan lupa dapatkan gratis saham. Iya. Dan jangan lupa memulai hanya dengan deposit Rp100.000 saja ya. Dari Mas Audi, silakan Mas tantangan dan peluang ke depannya. Bagaimana menyemangati investor masa kini? Ya mungkin gini ya, sepertinya tantangan kita sama gitu ya ke depannya untuk millennials, Gen Z dan seterusnya tanpa merendahkan yang di atas kami. Karena gini, 2 aja deh targetnya teman-teman investor, apalagi yang belum punya income tambahan, itu 2 dulu aja. Yang pertama adalah ya tadi yang seperti Mbak Alia bilang, set financial goals-nya gitu ya, dengan salah satunya adalah alternatifnya adalah saham yang bisa teman-teman akses melalui New Hero. Lalu yang kedua adalah gak usah muluk-muluk 100%, 200%, 300%, gak usah gitu ya, gak usah iri dengan penghasilan orang lain yang dia share di sosial media, gak usah. Kalahin dulu aja inflasi, return teman-teman di atas 10% atau di atas ISG itu teman-teman udah hebat gitu ya. Dan tenang aja, kami juga akan bimbing, kami juga akan temani teman-teman semua. Jadi memang New Hero ini adalah kami ya bisa dibilang kami siap untuk menjadi pahlawan investasinya teman-teman semua. Gitu. Oke, teman-teman di sini boleh mungkin angkat tangan yang udah punya aplikasi Hero? Oh banyak ya. Banyak. Oke, mulai dari sekarang nggak usah pulang dari sekarang ya. Sekarang langsung buka HP-nya langsung download Hero ya. Karena kesempatan dapat saham LQ45 gratis begitu ya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita yang luar biasa, Mas Audi dan juga Mbak Alia. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya berdiskusi. Boleh kita foto bersama dulu ya.
Oke baik, terima kasih banyak Mas Audi, Mbak Alia. Terima kasih. Semoga kita semua semakin sehat secara finansial begitu ya di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Baik, akhirnya hadirin sekalian, teman-teman sekalian juga yang menyaksikan secara daring, kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhirnya. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Baik, tadi kita mengawali sharing session dengan pantun. Izinkan biar semangat pulang ya gitu ya. Kita akhiri dengan pantun juga. Boleh jawab cakep lagi ya Bapak Ibu ya. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi. Saya Rosalin mengucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Salam hero jadi investor saham di Hero. Maju terus pasar modal Indonesia.